Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan M. Fikri Riyandani, Siti Walidah Nasution, Rahmadani Harahap, Rasmi Wahyuni, Dina Melia Berkembaren, dan Fiti Anur Hasibuan. Pada video ini, kami akan menjelaskan cara komunikasi persuasif mempengaruhi kesehatan mental pada remaja dengan menggunakan komik digital. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi sosial. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan apa sih itu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan upaya mengubah atau memperkuat sikap maupun kepercayaan khalayak pada upaya mengajak mereka bertindak dengan cara tertentu, menurut De Vito pada tahun 2011. Nah, komunikasi persuasif ini sendiri dapat meningkatkan kesehatan mental remaja melalui berbagai cara, yaitu dapat menggunakan media digital, pendekatan komunikasi persuasif dengan rasa takut, menggunakan alur kisah atau cerita, pengarahan komunikasi persuasif dengan kegiatan atau pembinaan spiritual, dan komunikasi persuasif yang dilakukan secara daring atau online dengan berupa penyebaran video pembelajaran dengan materi cara peningkatan kesehatan mental pada remaja dengan teknik komunikasi persuasif. Nah, jadi komunikasi persuasif ini dapat meningkatkan kesehatan mental dari cara-cara tersebut ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih itu kesehatan mental? Setelah tadi kita menjelaskan mengenai apa itu komunikasi persuasif, sekarang kita akan menjelaskan mengenai apa itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Yang selanjutnya, kenapa sih kita penting menjaga kesehatan mental? Nah, kita pastinya ingin menjadi orang yang memiliki kesehatan mental yang prima, agar dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang kita miliki dengan maksimal, dan juga mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan. Nah, hal ini yang menuntun diri kita untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. Itu sebabnya kesehatan mental itu sangat penting ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sini kami akan menjelaskan gejala dari kesehatan mental. Nah, gejala yang pertama itu yaitu biasanya berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang selanjutnya ada delusi, paranoia, atau halusinasi. Ada pula kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang selanjutnya, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, marah berlebihan, dan rentan melakukan kekerasan. Memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan, memiliki pemikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, menarik diri atau orang-orang dari kegiatan sehari-hari. Nah, kenali gejala ini ya teman-teman, gejala dari kesehatan mental. Nah, apa sih faktor penyebab dari kesehatan mental? Nah, faktor penyebab terjadinya gangguan pada kesehatan mental yang pertama itu bisa dari lingkungan ataupun pastinya dari dalam diri individu itu sendiri. Nah, contohnya seperti cedera kepala. Ini seperti dari dalam diri individu sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Nah, ada pula kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya. Kekerasan pada masa kanak-kanak ataupun memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. Yang selanjutnya mengalami diskriminasi atau stigma. Yang selanjutnya mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat. Ada pula kemiskinan atau hutang, pengangguran, kehilangan pekerjaan, tunawisma, atau pengaruh racun alkohol, dan bisa juga penyebabnya adalah stres. Itu tadi adalah faktor penyebab terjadinya gangguan pada kesehatan mental. Yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental?
Nah, di sini ada tips menjaga kesehatan mental. Yang pertama, membuat rutinitas sendiri. Kira-kira seperti melakukan aktivitas yang dapat menyibukkan diri sendiri. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik, misalnya seperti olahraga ya teman-teman. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna pastinya. Yang keempat, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Selagi komunikasi kita dengan keluarga dan sahabat itu baik, maka kita akan lebih leluasa menceritakan masalah ataupun hal yang mengganggu pikiran kita kepada mereka. Nah, yang selanjutnya, menghentikan kebiasaan buruk seperti kebiasaan merokok, meminum alkohol, bahkan menggunakan narkoba. Karena itu tidak baik untuk kesehatan fisik kita maupun kesehatan mental kita. Nah, yang selanjutnya yaitu cara komunikasi persuasif meningkatkan kesehatan mental melalui penggunaan komik digital. Nah, contohnya seperti penggalan komik berikut. Nah, judulnya adalah Gembira Bersama di Rumah. Nah, di sini adalah gambaran dari kegiatan anak yang dilakukan di rumah karena keterbatasan atau karena adanya virus corona. Nah, jadi di sini anak itu mencari kegiatan yang dilakukan di rumah, yaitu kegiatan yang berupa menyalurkan energi yang lebih seperti bermain bola. Nah, karena bermain bola, si anak jadi memecahkan kaca yang ada di rumahnya dan orang tuanya malah marah. Ini menyebabkan anak menjadi stres, sudah bosan, stres. Jadinya pasti kalau hal ini terus berlanjut seperti ini, mungkin saja kesehatan anak ini, kesehatan mental, khususnya kesehatan mental anak ini pasti akan terganggu. Nah, di sini ada seorang psikolog yang namanya Kak Seto. Ia menganjurkan orang tua menemukan kekuatan untuk bertahan di rumah serta menciptakan suasana yang baik. Nah, maksud Kak Seto di sini yaitu orang tua harus mempunyai kekuatan untuk bertahan di rumah serta menciptakan suasana yang lebih baik. Nah, misalnya nih, karena adanya virus ini, lebih banyak lah orang tua ini menghabiskan waktu dengan anak di rumah, misalnya dengan kegiatan bersama di rumah itu bisa piknik, berkaraoke bersama, membuat kue, menanam tanaman. Nah, seperti itu. Nah, Kak Seto juga berpesan bahwa tetap semangat, tetap gembira, temukan kekuatan dan bertahan. Nah, gembira itu sendiri, kata Kak Seto, yaitu singkatan dari gerak emosi cerdas, makan dan minum sehat, beribadah dan berdoa, istirahat, rukun dan ramah, serta aktif. Nah, dari penggalan komik ini bisa kita lihat bahwa ini bisa saja menjadi referensi untuk meningkatkan kesehatan mental, di mana jika kita merasa bahwa virus corona ini itu memang membatasi kegiatan kita yang selama ini biasa kita lakukan itu bebas berkerumun. Nah, dari sini kita mengambil pencerahan bahwa mungkin saja ini adalah sesuatu hal baru yang biasanya kita itu lebih mementingkan kegiatan keluar rumah, berkerumun dengan orang lain. Nah, adanya virus ini mungkin lebih mengajurkan kita untuk memilih kegiatan yang ada di rumah bersama keluarga. Nah, menciptakan suasana yang lebih baik lagi dalam keluarga, lebih menghabiskan banyak waktu dengan keluarga. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa komik ini juga berisi komunikasi persuasif kan, dimana mengajak atau mengubah gitu persepsi atau pemikiran orang-orang yang karena ada virus ini itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, tapi bisa dilakukan di rumah seperti yang kata Kak Seto itu, yaitu orang tua juga harus bisa menemukan kekuatan untuk bertahan di rumah serta menciptakan suasana yang baik di rumah. Sekian video project dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.